Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Ocha. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Di masa lampau, jauh sebelum manusia mengenal waktu dan menciptakan sejarah, dunia belumlah seperti yang kita kenal hari ini. Langit dan bumi belum berpisah sepenuhnya, dan di antara celah kabut abadi, hanya ada suara angin yang menyanyikan lagu-lagu purba tanpa arti. Laut belum mengenal batas, dan bintang-bintang masih sering turun bermain ke bumi, menari di atas air seperti kupu-kupu cahaya. Segala sesuatu hidup dalam kesunyian agung, diam yang bukan hampa, tapi penuh kemungkinan. Alam masih muda, dan para dewa memandang dunia dengan mata-mata yang cemas namun penuh harap. Di kahyangan, tempat tinggi yang tak terjamah, para dewa berkumpul dalam gundah. Dunia bawah, yang menjadi tempat ujian bagi jiwa-jiwa fana, sedang kehilangan keseimbangan. Antara terang dan gelap, antara kehidupan dan kehancuran, batasnya mulai mengabur. Kebaikan dan keburukan saling bertarung tanpa arah, dan suara-suara doa manusia tidak lagi menemukan jalan ke langit. Dewa-dewa yang biasanya diam dalam kebijaksanaan pun mulai berbicara dalam nada khawatir. Langit terasa lebih berat, dan bumi, yang masih muda dan rapuh, mulai merintih dalam retakan-retakan yang tak terlihat. Di tengah kekacauan itu, Dewa Siwa duduk dalam samadi. Matanya terpejam, tapi pikirannya mengembara menembus lapisan-lapisan alam. Ia melihat manusia kelak akan mencari cahaya, akan membutuhkan tempat untuk belajar tentang keseimbangan dan harmoni. Tapi sejauh mata batinnya memandang, belum ada satupun tempat di bumi yang pantas disebut suci. Tempat-tempat yang sudah terbentuk telah terpapar nafsu, kekuasaan, dan keserakahan. Maka dari lubuk sunyi kesadaran surgawi, tumbuhlah niat besar yang mengguncang takdir semesta, menciptakan sebuah tanah baru. Tanah yang tidak hanya indah, tetapi juga sakral. Tanah yang bisa menjadi jembatan antara dunia dan kahyangan. Tanah di mana dewa bisa menjejak, dan manusia bisa menyentuh langit. Dewa Siwa memanggil Pasupati, titisan dirinya yang paling setia, paling kuat, dan paling suci. Waktumu telah tiba, ujarnya dengan suara yang menggetarkan kabut surgawi. Turunlah ke bumi. Carilah tempat baru. Jika tak ada, maka ciptakanlah. Dunia membutuhkan pusat harmoni, dan engkau akan menjadi perantara penciptaannya. Dewa Pasupati menundukkan kepala dalam takzim. Ia tahu, tugas ini bukan sekadar misi suci, tapi akan mengubah keseimbangan alam semesta. Dengan membawa trisula cahaya dan doa-doa suci dari langit, Dewa Pasupati bersiap turun ke bumi. Kabut surga membuka jalur bagi langkahnya, dan ketika ia melewati langit ketujuh, seluruh makhluk spiritual menunduk dalam takjub. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal pasti, dunia tidak akan lagi sama. Langkah pertama Dewa Pasupati menyentuh lapisan atmosfer bumi disambut oleh angin yang terdiam, karena tak tahu bagaimana harus bersikap di hadapan makhluk suci. Awan-awan surut ke sisi langit, dan burung-burung yang sedang bermigrasi membeku di udara, seolah waktu sendiri menahan napas demi menghormati kehadiran sang titisan suci. Dewa Pasupati melayang, tidak menjejak, tapi seperti menyatu dengan udara yang ia lalui. Matanya memandang luas, mencari bukan sekadar daratan, tapi jiwa dari tanah yang bisa menampung energi suci. Namun semakin ia menjelajah, semakin dalam pula keresahan merambat ke dalam hatinya yang bercahaya. Ia melihat pulau-pulau yang megah namun dipenuhi ambisi. Gunung-gunung tinggi tetapi telah dirusak oleh keserakahan manusia. Sungai-sungai yang dulu murni, kini keruh karena darah peperangan dan air mata. Dewa Pasupati singgah di suatu lembah, di mana manusia menyanjung langit dengan suara yang manis, namun hatinya memendam tipu daya. Ia singgah pula di puncak gunung, tempat asap dupa mengepul tanpa henti, tetapi aroma suci yang mestinya ada telah lama sirna, digantikan oleh aroma kekuasaan. Tiada tempat yang mampu menjawab kehendak langit. Dunia terlalu tua dalam dosanya, terlalu lelah untuk menjadi suci kembali. Di satu sisi hatinya, ada keraguan yang pelan-pelan menumbuhkan rasa getir. Bagaimana mungkin dunia ini bisa disucikan lagi jika akar kehancurannya tumbuh dari kehendak manusia itu sendiri? Apakah kehadiran tanah suci bisa mengubah hati yang sudah membatu? Tapi di sisi lain, cahaya yang diwariskan oleh Dewa Siwa dalam dirinya terus membisikkan harapan. Jika tak ada tempat yang layak, maka tempat itu harus dilahirkan. Dalam keheningan sebuah malam yang bahkan bintang pun enggan menyala, Dewa Pasupati menghadap ke utara, ke arah India, ke Gunung Mahameru, gunung tertinggi di antara semua gunung, pusat spiritual semesta. Ia berdiri di atas lautan, di mana ombak tak berani menggulung dan langit tak berani bergemuruh. Tangannya terangkat perlahan, dan bumi sendiri merintih saat ia memulai mantra agung.
Mantra yang hanya bisa diucapkan oleh mereka yang tidak hanya suci, tapi juga berani memikul beban semesta. Puncak Mahameru, dengarkan panggilanku. Di dunia ini telah hilang arah, dan manusia memerlukan cahaya. Izinkan aku membawa sebagian dari dirimu, agar lahirlah tanah yang bisa menjadi titian menuju surga. Suara Pasupati menggetarkan dimensi realitas. Gunung Mahameru pun mengguncang, bukan karena murka, tapi karena menyetujui niat luhur itu. Lalu langit terbelah oleh cahaya menyilaukan. Puncak Mahameru terangkat perlahan, bagai mahkota raksasa yang lepas dari kepala kerajaan alam. Burung-burung spiritual terbang mengiringi, dan langit menangis kristal cahaya. Di tangan Dewa Pasupati, bagian suci dari Mahameru akan menjadi benih, benih dari pulau yang belum ada namanya, tetapi kelak akan dipuja sebagai tanah para dewa, Bali. Saat tangan Dewa Pasupati menggenggam puncak Mahameru, langit bergetar seolah menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang berlangsung, sesuatu yang bahkan tak tercatat dalam gulungan naskah takdir tertua. Gunung itu, yang sejak awal zaman berdiri tegak sebagai tiang langit, pelan-pelan terangkat dari fondasi bumi. Akar-akar cahaya yang menopang Mahameru mulai terurai, menyisakan kilatan keemasan yang menyebar ke segala penjuru cakrawala. Para dewa di kahyangan berhenti dari tapa dan diskusi, menengadah dengan tatapan ternganga. Mereka belum pernah menyaksikan sesuatu yang begitu agung dan menggetarkan. Gunung suci itu terangkat, namun bukan karena kemarahan, melainkan karena harapan. Suara-suara dari dalam bumi bergema seperti rintihan ratusan roh leluhur. Binatang-binatang di hutan-hutan purba mengangkat kepala mereka, lalu bersujud. Dari lautan, naga-naga air muncul sebentar, melingkar di angkasa, lalu kembali ke kedalaman sebagai tanda hormat. Bahkan awan, yang biasanya bergerak liar, kini membentuk lingkaran raksasa, mengikuti pusaran cahaya yang tercipta oleh Mahameru yang perlahan terbang. Dewa Pasupati tidak hanya membawa gunung itu secara fisik, ia membawa seluruh energi suci yang terkandung di dalamnya. Di balik batu dan tanah Mahameru, tersembunyi cahaya abadi, warisan kosmos, tempat di mana segala doa pernah dipanjatkan, segala pemikiran luhur pernah dilahirkan. Gunung itu menyimpan gema dari ribuan tahun tapa brata, dari nyanyian-nyanyian sunyi para resi yang pernah menyentuh esensi Tuhan. Dan kini, semua itu dibawa melintasi samudera luas yang belum bernama. Di antara langit dan laut, Dewa Pasupati melayang membawa puncak Mahameru seperti seorang ibu membawa benih kehidupan. Setiap langkahnya adalah getaran di alam semesta. Burung-burung cahaya berterbangan di sekitarnya, mengeluarkan nada-nada yang belum pernah terdengar di bumi. Ombak berhenti menggulung, bahkan angin pun mematung seolah takut mengusik misi suci itu. Tapi perjalanan itu tidak mudah. Samudera mencoba menguji keyakinan Pasupati. Gelombang raksasa yang dihasut oleh roh-roh laut mencoba mengguncang gunung yang ia bawa. Kabut gelap muncul dari kedalaman, melilit udara dengan racun keraguan dan ketakutan. Namun Dewa Pasupati tidak gentar. Ia menatap ke depan, menembus horizon yang masih kosong, dan berseru dengan kekuatan yang bukan hanya keluar dari suara, tapi dari inti jiwanya. Aku tidak membawa kehancuran. Aku membawa harapan. Dunia telah kehilangan cahaya, dan gunung ini akan menjadi mercusuar bagi manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada yang bisa menghentikan lahirnya tanah suci ini. Cahaya keemasan pun membakar kabut. Ombak surut seperti anak kecil yang ditenangkan oleh pelukan. Samudera memberi jalan. Lalu, di satu titik sunyi, jauh dari benua-benua yang telah ternoda oleh kebencian dan kekuasaan, Dewa Pasupati turun perlahan. Disitulah puncak Mahameru ia tanamkan ke dasar samudera. Tanah itu berdenyut, seperti jantung yang baru saja mulai berdetak. Air laut mendidih dalam keheningan. Bumi seolah menarik napas panjang. Dan pada saat itu, sebuah pulau mulai muncul dari kedalaman. Belum bernama, belum dihuni, namun telah dikuduskan. Itulah awal dari Bali, tanah yang ditulis bukan dengan pena sejarah, tapi dengan cahaya keabadian. Saat puncak Mahameru bersentuhan dengan dasar samudera, waktu seakan terhenti. Detik-detik berhenti berdetak, dan semesta menahan napas panjang. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya dentuman bisu dari kedalaman bumi, seakan dunia baru saja terlahir dalam keheningan yang sakral. Titik di mana gunung itu ditanam berubah warna. Laut, yang sebelumnya berwarna biru tua, kini berpendar keemasan, seolah menyambut benih surga yang baru ditanam. Dari sana, seberkas cahaya merambat cepat ke segala arah, menjalar seperti akar yang mencari tempat untuk tumbuh. Dalam hitungan momen yang tak bisa diukur oleh waktu manusia, tanah mulai merekah dari dalam laut. Daratan muncul, pelan, tapi pasti. Bukan sembarang daratan.
Tanah itu hangat seperti pelukan ibu, namun tegar seperti sumpah leluhur. Ia tidak kering, tidak pula basah, tapi memancarkan embun spiritual yang menguap dari setiap retakan batuannya. Batu-batu pertama yang muncul bukan hasil dari letusan vulkanik, tapi dari sisa-sisa mantra suci yang dibisikkan Pasupati sepanjang perjalanan. Dari setiap langkahnya, lahirlah tebing. Dari napasnya, tumbuhlah pepohonan raksasa. Dari gerakan tangannya, terbentuklah lembah dan sungai. Gunung itu sendiri, yang kini menjadi pusat dari tanah baru itu, menjulang dengan aura yang menggetarkan. Gunung itu tidak hanya menjadi titik tertinggi di pulau itu, tapi juga titik tertinggi spiritual. Namanya belum disebut, tapi kekuatannya sudah bisa dirasakan oleh para makhluk gaib yang tersembunyi di balik dimensi bumi. Dalam bayangannya, gunung itu kelak akan dinamakan Gunung Agung, tapi saat ini, ia hanya dikenal sebagai jantung pulau, denyut pertama, nafas awal dari Bali. Melihat tanah yang perlahan tumbuh dan membentuk pulau, Dewa Pasupati tersenyum. Tapi senyum itu tidaklah ringan. Itu adalah senyum seseorang yang tahu betapa besar tanggung jawab yang akan ditanggung oleh tanah ini. Engkau bukan pulau biasa, bisiknya lembut ke udara. Engkau adalah tanah perjanjian antara bumi dan kahyangan. Engkau akan menjadi tempat pertapaan, tempat lahirnya doa-doa yang tak akan pernah padam. Tapi engkau juga akan diuji. Engkau akan digoda oleh kehendak manusia, diguncang oleh amarah alam. Namun selama kau ingat asalmu, kau tak akan runtuh. Tepat saat ia mengucapkan kata terakhirnya, angin berputar menciptakan spiral cahaya di atas puncak gunung. Dari spiral itu, muncullah bunga-bunga surga yang perlahan melayang turun, menyentuh tanah yang masih lembab. Di tempat-tempat di mana bunga itu jatuh, tumbuh pepohonan besar dengan daun-daun seperti sutra, dan akar-akarnya langsung mengalirkan air suci ke dalam tanah. Laut yang mengelilingi pulau itu pun berubah, menjadi tenang, seperti pelindung yang setia. Ombak tak lagi menggulung liar, melainkan menyanyikan irama lembut seakan sedang meninabobokan bayi yang baru lahir. Pulau itu belum punya nama, belum dipetakan, belum dijamah. Tapi langit sudah mengenalnya. Dan bumi pun mulai memanggilnya dalam gumaman rahasia. Bali, Bali, tanah para dewa yang lahir dari cahaya. Gunung itu kini berdiri tegak, menjulang tinggi seolah menusuk langit, dan dari puncaknya memancar cahaya lembut berwarna keemasan. Bukan panas, bukan bara, tapi hangat seperti ingatan akan rumah bagi jiwa-jiwa yang pernah tersesat. Gunung itu bukan sekadar kumpulan batu dan tanah. Ia hidup. Ia bernafas. Ia mengamati. Ia mengingat. Ia menyimpan nyawa dari ribuan doa yang belum sempat terucap oleh manusia. Ia adalah titian antara bumi dan kahyangan. Ia adalah Gunung Agung, walau saat itu belum disebut begitu oleh lidah manusia. Tapi langit telah memahaminya, laut telah menerimanya, dan alam telah tunduk padanya sebagai pusat keseimbangan semesta di ujung tenggara dunia. Dari puncaknya, aliran energi suci mengalir ke segala penjuru tanah baru. Hutan tumbuh tak seperti biasanya. Dalam semalam, tunas-tunas kayu jati dan cemara mistis menjulang tanpa ada yang menanam. Di lereng gunung, pohon Kamboja berbunga sebelum berdaun. Akar-akarnya menembus batu dan tanah seperti jemari dewa yang menulis ulang puisi tentang kehidupan. Sungai-sungai mengalir dengan suara lembut, seolah menyanyikan mantra kuno yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya bersih. Airnya jernih bukan hanya karena bebas dari lumpur, tetapi karena memantulkan niat suci dari Pasupati sendiri, niat akan penciptaan tempat yang menjadi suaka bagi jiwa. Di sekitar gunung, tanah menjadi subur secara ajaib. Tidak ada satupun racun, tidak ada satupun duri yang menyakiti. Bahkan serangga yang biasa menakutkan manusia, di sini hanya bertingkah seperti penari kecil yang membantu bunga-bunga kawin dengan lembut. Langit di atasnya selalu biru, tapi bukan biru biasa. Ia seperti permadani tak bertepi yang dijahit dari benang cahaya. Bahkan saat malam turun, bintang-bintang bersinar lebih dekat dari biasanya, seperti ingin memeluk gunung itu. Dan disinilah sesuatu yang lebih besar terjadi. Alam mulai bergerak mengikuti denyut Gunung Agung. Makhluk-makhluk gaib dari dimensi lain, para penunggu hutan, roh leluhur, dan arwah-arwah yang belum menemukan rumah, datang satu persatu dari balik kabut waktu. Mereka bukan datang untuk merebut, tapi untuk berlindung, untuk berdiam, untuk menjaga. Mereka tahu, tanah ini berbeda. Mereka tahu, ada sesuatu yang suci sedang tumbuh, dan mereka ingin menjadi bagian dari kisah yang akan dikenang oleh generasi manusia selama ribuan tahun ke depan. Di sisi-sisi gunung, suara langkah halus mulai terdengar. Bayang-bayang putih berjalan tanpa meninggalkan jejak. Mata-mata cahaya mengintip dari balik semak. Dunia roh mulai bersemayam.
Dan Dewa Pasupati, berdiri di puncak tertinggi gunung itu, memandang ke arah cakrawala dengan mata penuh keyakinan. Inilah obor para dewa, gumamnya, yang akan menuntun manusia melewati zaman kegelapan. Tangannya menunjuk ke timur, ke arah fajar yang mulai menggeliat dari balik laut. Gunung Agung menjelma sebagai cahaya pertama bagi dunia yang gelap. Ia bukan sekadar tanda penciptaan, tetapi janji bahwa kegelapan tidak akan pernah bisa tinggal lama di tanah ini selama manusia masih berani berdoa. Namun di balik ketenangan laut yang memeluk pulau baru itu dengan lembut, tersembunyi amarah yang membara, terpendam sejak zaman purba, terlupakan oleh cahaya, namun belum sepenuhnya padam. Di dasar samudera, jauh dari jangkauan cahaya Gunung Agung, terbaring makhluk raksasa bernama Banasura, penguasa lautan yang pernah dikutuk oleh para dewa karena kesombongannya. Ia telah tidur ribuan tahun dalam gelap, dikurung oleh mantra-mantra kuno. Tapi kini, kedatangan cahaya baru membangunkannya. Tanah suci yang baru tumbuh itu dirasa sebagai ancaman, seolah menodai lautan yang selama ini menjadi kerajaannya. Dalam gelapnya palung terdalam, Banasura membuka matanya, mata yang sebesar telaga, bersinar merah menyala penuh kebencian. Siapa yang berani menanam daratan di lautku? Geramnya. Tubuhnya menggeliat, sebesar gunung, kulitnya berlumur karang dan cangkang purba, suaranya menggetarkan dasar samudera hingga ikan-ikan berhamburan lari. Dalam sekali hentakan ekornya, pusaran air terbentuk, menciptakan badai yang mulai menggulung dari dalam. Langit yang tadinya biru mulai berubah abu-abu. Ombak mulai meninggi, dan gelombang berusaha menyerang garis pantai pulau suci itu. Gunung Agung merasakan getaran itu lebih dulu. Tanah di sekitarnya berdenyut tak menentu. Hutan yang tumbuh tenang mulai bergoyang, dan langit memekik dalam kilat. Dewa Pasupati menatap laut dengan tenang, namun matanya menyimpan api kesiapan. Ia tahu bahwa setiap penciptaan pasti mengundang perlawanan. Dalam hukum semesta, setiap cahaya akan memanggil bayangannya. Maka dengan mantap, ia menancapkan trisula suci ke tanah, dan seketika aura pelindung menyelimuti pulau itu. Bukan tameng keras, melainkan jaring cahaya yang terhubung langsung ke kahyangan. Banasura menyerang. Gelombang pertama menghantam tebing pulau hingga air menyembur seperti tangis naga. Langit bergemuruh, dan laut berubah seperti lidah raksasa yang hendak menelan daratan. Namun Gunung Agung bersinar lebih terang. Dari kawahnya, muncullah api putih yang tak membakar, tapi menolak semua yang berniat merusak. Api itu bukan sekadar panas, melainkan bentuk amarah spiritual. Ketika gelombang kedua datang, api itu meloncat ke laut, membentuk barikade sinar yang tak bisa ditembus. Amarah Banasura semakin menjadi. Ia muncul ke permukaan, memperlihatkan tubuh besarnya yang menakutkan. Tapi Dewa Pasupati tidak bergeming. Ia membaca mantra dari langit, memanggil kekuatan 4 penjuru. Maka muncullah 4 bayangan suci dari utara, timur, selatan, dan barat, mewakili 4 sifat alam: tenang, gagah, bijak, dan sabar. Keempatnya menyatu membentuk pusaran cahaya yang membelenggu Banasura. Dalam teriakan yang menggetarkan langit dan laut, Banasura pun dikurung kembali, kali ini lebih dalam dan lebih sunyi, di dasar laut di timur Bali. Setelah guncangan reda, Gunung Agung kembali tenang, tapi tak lagi sama. Ia kini memiliki jiwa pelindung. Dari dalam kawahnya mengalir kabut putih yang bukan asap biasa, melainkan semacam kesadaran hidup yang memayungi tanah Bali. Kabut itu merayap ke hutan, ke pantai, bahkan ke sungai, menguatkan ikatan spiritual antara gunung dan seluruh makhluk yang tinggal di tanah itu. Ia seperti bisikan lembut yang berkata, "Engkau aman. Aku akan menjagamu." Tanah Bali kini dikelilingi oleh kekuatan yang tak kasat mata. Awan yang melingkari gunung setiap pagi menjadi simbol bahwa Gunung Agung terus mengawasi. Hujan yang turun bukan lagi sekadar air, melainkan berkah. Bahkan petir yang menyambar kadang terdengar seperti mantra yang sedang dibacakan langit untuk memperingatkan. Sejak saat itu, Gunung Agung tidak hanya menjadi penjaga fisik, tapi juga penjaga moral. Siapapun yang menginjak tanah Bali dengan hati murni akan mendapat ketenangan. Sebaliknya, mereka yang datang dengan niat jahat akan merasakan ketidaksinkronan, seakan tubuh mereka ditolak oleh bumi itu sendiri. Dewa Pasupati, setelah memastikan bahwa perlindungan spiritual telah menyelimuti pulau itu, berdiri di puncak gunung untuk terakhir kalinya. Ia menancapkan trisulanya ke batu puncak sebagai tanda kehadirannya. Lalu ia berbicara kepada roh-roh yang tersembunyi di setiap pohon dan batu, kepada angin yang akan bertiup selama ribuan tahun. Tanah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah tempat pembelajaran, tempat ujian, tempat pemurnian.
Ia akan memanggil jiwa-jiwa yang siap berubah, dan akan menolak mereka yang menolak kebenaran. Kemudian, perlahan, tubuh Pasupati berubah menjadi cahaya. Ia tidak pergi, tapi menyatu dengan pulau. Setiap suara burung, setiap aliran air, setiap desir daun, kini membawa bisikan dirinya. Ia tidak terlihat, tapi akan selalu hadir. Maka sejak saat itu, masyarakat Bali menyebut Gunung Agung bukan hanya sebagai gunung, tapi sebagai Purusha, jiwa agung dari tanah mereka. Setelah alam diam dan perlindungan disematkan, tibalah saat dunia manusia mengambil bagian. Dari antara kabut pagi yang menggantung lembut di hutan timur pulau itu, muncullah sosok lelaki tua berpakaian putih. Tubuhnya kecil, namun langkahnya memantap bumi. Ia adalah Heresi Markandia, resi suci dari tanah Jawa yang telah menerima petunjuk gaib dalam samadinya, untuk membawa benih kehidupan ke tanah yang baru dilahirkan para dewa. Ia tidak datang sendiri. Bersamanya ada ratusan pengikut, para Brahmana muda, petani, dan pemuja yang mencari tanah suci untuk hidup dalam dharma, kebenaran. Langkah pertama Heresi Markandia di tanah Bali terasa seperti getaran yang menyambung antara jiwa manusia dan roh alam. Ia menunduk, mencium tanah itu dengan air mata haru. Tanah ini suci, bisiknya. Ia tahu bahwa tugasnya tidak ringan. Membangun peradaban bukan hanya soal mendirikan rumah dan menanam padi. Ia harus menanam nilai, menabur harmoni, dan menjinakkan roh-roh alam yang masih liar. Maka ia memulai dari hal terkecil, memanjatkan doa, membangun altar dari batu dan bunga, lalu mengubur benih padi pertama. Namun alam Bali belum sepenuhnya jinak. Hutan masih dihuni makhluk halus yang belum mengenal manusia. Sungai-sungai menguji nyali, badai datang mendadak, dan penyakit misterius menjangkiti para pengikut RSI. Beberapa jatuh sakit, beberapa meninggal. Tapi sang resi tak menyerah. Tanah ini menguji kita, ucapnya suatu malam, karena ia ingin tahu apakah kita pantas menyebutnya rumah. Ia terus bertapa di bawah pohon besar, memohon izin dari penjaga-penjaga gaib agar umatnya bisa hidup berdampingan. Hari demi hari, altar-altar kecil bermunculan. Doa-doa mulai terucap dalam bahasa yang belum baku, tapi tulus. Tanah mulai lunak saat dibajak, hujan turun tanpa badai, dan roh-roh hutan mulai menampakkan diri tidak sebagai ancaman, melainkan kawan. Heresi Markandia tahu, langkah awal telah berhasil. Ia menamai tempat pertapaan pertamanya di lereng gunung itu sebagai Besakih, cikal bakal pura suci terbesar di Bali. Setelah kaki-kaki manusia pertama mengakar di tanah Bali dan doa-doa mulai menggema dari altar batu, Heresi Markandia mengajarkan hal yang lebih dalam dari sekadar bertani atau membangun rumah. Ia menanamkan filosofi agung yang kelak menjadi dasar dari seluruh kehidupan di Bali, Trihita Karana. 3 sumber kebahagiaan, hubungan harmonis dengan Tuhan, hubungan seimbang dengan sesama manusia, dan kasih terhadap alam semesta. Ia tidak menyampaikannya dalam kitab atau pidato panjang, melainkan melalui tindakan kecil yang penuh makna. Di pagi buta, ia selalu menyapa matahari dengan sembah. Suryaning jagat, ucapnya pelan, cahaya dunia, tuntun kami. Anak-anak yang melihat itu mulai meniru. Saat ia mencangkul ladang, ia menatap sawah bukan sebagai tempat mencari makan, tapi tempat berdialog dengan bumi. Ketika ia melihat orang bertengkar, ia duduk di antara mereka, menyatukan hati lewat air dan bunga. Perlahan, masyarakat mulai memahami bahwa hidup bukanlah soal siapa paling kuat, tetapi siapa paling seimbang. Mereka mulai menanam pohon di sekitar rumah sebagai wujud cinta pada alam. Mereka mulai membagi hasil panen bukan karena aturan, tapi karena batin mereka mengerti bahwa yang satu tak bisa hidup tanpa yang lain. Heresi Markandia membangun 3 titik altar di wilayah yang berbeda, masing-masing untuk memuliakan satu elemen Trihita Karana. Di gunung ia bangun pura, di tengah desa ia bangun bel adat, dan di pinggir hutan ia bangun bel pelinggih untuk roh alam. Jika salah satu dari ini dilupakan, ujarnya pada murid-muridnya, maka hidup kalian akan miring, lalu runtuh. Kata-kata itu ditulis di atas daun lontar, diulang terus, hingga menjadi bagian dari napas orang Bali. Trihita Karana bukan sekadar konsep. Ia menjadi jiwa dari tanah ini. Bahkan hewan-hewan liar mulai tak lagi takut pada manusia. Burung membuat sarang di atap rumah. Kupu-kupu tak kabur saat anak kecil mendekat. Sawah tidak hanya menghasilkan padi, tetapi menjadi taman bermain bagi roh-roh kecil penjaga alam. Semua saling menyapa dalam senyap. Dan dari dasar bumi, Gunung Agung mengirimkan getaran halus sebagai tanda restu. Inilah harmoni sejati yang sejak awal ingin diciptakan oleh Pasupati, dan kini sedang tumbuh perlahan dalam wujud manusia biasa yang mengerti makna luar biasa dari keseimbangan.
Di kaki Gunung Agung yang sunyi, di tempat kabut pagi masih turun seperti selimut kasih, RSI Markandia memilih sepetak tanah untuk mendirikan tempat pemujaan terbesar, yang kelak dikenal sebagai Pura Besakih, ibu dari semua pura di Bali. Tempat ini bukan dipilih sembarangan. Malam sebelum itu, dalam tapanya yang sunyi, sang resi bermimpi didatangi cahaya berwujud wanita tua berjubah putih. Ia tak berkata apa-apa, hanya menaruh bunga Kamboja di tanah yang kini menjadi lokasi pura. Saat terbangun, RSI tahu, tempat itu telah ditunjuk oleh langit. Dengan tangan sendiri, ia menyusun batu pertama. Tidak dengan semen, tapi dengan air kelapa dan getah pohon beringin yang dicampur doa. Murid-muridnya mengikuti, dan dalam diam mereka membangun altar utama, lalu pelataran, lalu bangunan kecil di sekelilingnya. Setiap batu yang dipasang disucikan dengan air dari mata air terdekat. Setiap langkah mereka diiringi suara gamelan halus dari roh-roh penjaga gunung, walau tak satu pun instrumen terlihat. Bahkan angin pun berhembus dengan irama, seolah ikut merayakan pendirian tempat suci itu. Setelah beberapa minggu, berdirilah tempat pemujaan sederhana namun kuat, terbuka ke langit dan bumi. RSI Markandia memulai persembahan pertamanya di sana. Ia memotong ayam putih, bukan untuk kekejaman, tapi sebagai simbol pengorbanan dan kesucian. Ia menaburkan beras, menyalakan dupa, dan membaca mantra dalam bahasa Sanskerta yang bergema di seluruh lembah. Semoga tempat ini menjadi jembatan antara yang nyata dan tak nyata, ucapnya. Semoga manusia tidak lupa jalan pulang ke dalam dirinya. Sejak saat itu, kabut yang turun di sekitar Gunung Agung tidak hanya membawa embun, tapi membawa bisikan para leluhur. Banyak yang datang ke tempat itu dengan hati kacau, lalu pulang dengan batin yang ringan. Orang-orang mulai menyebut tempat itu bukan hanya pura, tapi jantung spiritual Bali. Karena dari sanalah, setiap doa yang dipanjat akan naik lebih cepat ke kahyangan, dan setiap air mata akan dijemput langsung oleh cinta langit. Setelah pendirian Pura Besakih, perubahan aneh namun indah mulai terasa di seluruh Bali. Alam seakan mulai berbicara, tidak lagi sebagai kekuatan tak terduga, tapi sebagai sahabat setia. Daun-daun di hutan mengeluarkan suara lirih saat disentuh, seperti sedang menyapa. Mata air yang dahulu sulit ditemukan, kini muncul di banyak tempat, mengalir bening seolah membawa cerita dari dasar tanah. Bahkan bebatuan di sungai mulai memperlihatkan bentuk-bentuk aneh, menyerupai wajah, binatang, atau simbol suci. Orang-orang percaya itu adalah pesan dari alam, bahwa mereka telah diterima. Para petani yang dahulu sering gagal panen, kini mulai merasakan kesuburan luar biasa. Padi tumbuh 2 kali lipat lebih tinggi. Sayur-sayuran yang ditanam penuh cinta memiliki rasa yang berbeda, lebih manis, lebih segar, seolah turut bahagia. Anak-anak mulai berani menjelajah hutan, dan bukannya tersesat, mereka justru dipandu oleh kupu-kupu besar atau burung hantu putih yang muncul tiba-tiba. Itu penjaga, kata orang tua, mereka tahu siapa yang datang dengan niat baik. Suatu malam, saat bulan purnama, masyarakat desa melihat cahaya seperti pilar turun dari langit dan menyentuh pucuk Gunung Agung. Tak ada suara, tapi semua orang menangis. Mereka tidak tahu kenapa, tapi hati mereka terasa hangat, damai, dan bersih. Itu restu, kata seorang wanita tua, itu tanda bahwa kita berada di jalan yang benar. Sejak malam itu, masyarakat mulai membentuk ritus-ritus bulanan, memberi persembahan bunga di pinggir sungai, menyalakan dupa di bawah pohon tua, dan berbicara kepada air sebelum meminumnya. RSI Markandia, yang telah menua namun jiwanya tetap kuat, duduk di tepi sawah suatu senja. Ia melihat anak-anak menari di pematang, orang tua tertawa di bale, dan burung bangau mendarat di antara padi. Air matanya menetes. Beginilah seharusnya dunia, bisiknya. Tapi ia tahu, semua ini bukan akhir. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Karena cahaya sejati bukan hanya dipelihara oleh alam, tapi oleh hati manusia yang tak pernah berhenti percaya. Namun di balik keharmonisan yang mulai tumbuh, tersembunyi ujian dari dimensi lain. Roh-roh alam, meski kini lebih tenang, belum sepenuhnya percaya bahwa manusia bisa menjaga tanah ini seperti mereka menjaganya selama ribuan tahun. Sebagian masih menyimpan luka dari dunia luar, dari manusia yang dulu datang dengan kapak dan keserakahan, bukan dengan bunga dan doa. Maka mereka memutuskan untuk menguji. Bukan dengan kemarahan yang meluluh lantakkan, tapi dengan ilusi, bisikan, dan rintangan yang menggoda jiwa. Malam itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Hening menjelma mencekam, dan burung hantu yang biasanya menjadi pelindung malam menghilang entah kemana. Seorang pemuda desa bernama Wira, yang tengah berdoa di bawah pohon suci, tiba-tiba mendengar bisikan halus memanggil namanya. Wira,
Suara itu lembut, seperti suara ibu, tapi dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menoleh, namun tak ada siapapun. Wira, ikutlah aku ke hutan. Aku ingin menunjukkan cahaya yang lebih indah dari matahari. Wira, yang penasaran dan memiliki hati yang belum teguh, mengikuti suara itu. Ia berjalan masuk ke hutan yang malam itu tanpa asing, meski setiap pagi ia lewati tempat itu saat menggembala bebek. Pepohonan tampak lebih tinggi, dan jalur tanah menjadi licin. Cahaya kuning samar terlihat di kejauhan, dan suara-suara merdu seperti gamelan mengalun dari balik semak. Ini, indah sekali, bisiknya. Lupa bahwa suara gamelan malam hari adalah tanda gangguan dari alam halus. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah bel bambu yang berdiri tanpa penyangga. Di dalamnya duduk wanita berwajah pucat namun sangat cantik, dengan rambut menjuntai panjang hingga ke tanah. "Kau mencintaiku?" tanya wanita itu tanpa ekspresi. Wira, yang terpesona, mengangguk. "Maka tinggalkan desamu. Tanah ini akan menjadi milikmu, hutan akan menurutimu, dan kau akan hidup selamanya." Sebuah tawaran yang manis, tapi tidak berasal dari cahaya. Beruntung, di saat terakhir sebelum Wira menyentuh tangan sang wanita, kabut tersibak oleh sinar bulan. Resi Markandia, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari getaran tanah malam itu, datang dengan membawa dupa dan mantra. Ia membaca doa keras, dan wanita itu melolong sambil berubah menjadi kabut hitam yang melesat ke langit. Wira jatuh pingsan. Roh-roh hutan menghilang satu persatu. Pagi pun datang lebih lambat dari biasanya. Ketika Wira sadar, ia menangis di pelukan sang resi. "Maafkan aku hampir memilih ilusi daripada kenyataan." Resi Markandia menepuk bahunya. "Itulah ujian dari tanah ini. Ia akan memberimu keindahan, tapi juga godaan. Tapi jangan takut. Selama kau menjaga keseimbangan dan tidak melupakan doa, roh-roh alam akan menjadi saudaramu, bukan lawanmu." Beberapa waktu setelah insiden Wira, muncul gejolak baru dari dalam dunia gaib. Roh-roh yang masih menyimpan kebencian terhadap umat manusia mulai berkumpul dan membentuk kekuatan destruktif. Mereka tak bisa menerima bahwa manusia kini hidup di tanah yang dahulu hanya dihuni oleh makhluk halus. Dari antara mereka, muncul satu kekuatan kegelapan yang paling kuat, paling menakutkan, dan paling murka. Rangda, roh betina yang dulunya adalah putri kerajaan langit, tapi jatuh ke bumi karena hasrat balas dendam. Rangda tidak hanya kuat, tetapi juga licik. Ia tak menyerang langsung, melainkan merasuki pikiran manusia. Ia membisikkan rasa iri antar saudara, menyebar kebencian antara desa, dan membuat hati yang damai menjadi panas dan curiga. Masyarakat Bali mulai merasa tidak nyaman. Pertengkaran kecil berubah menjadi pertikaian, dan banyak yang lupa untuk bersembahyang. Dewa-dewa mulai diam. Gunung Agung pun menggelap selama 3 hari, kabut tak naik, dan burung tidak berkicau. Melihat hal itu, para tetua desa memohon pertolongan langit. Mereka berkumpul di Pura Besakih, membawa persembahan terbaik, padi, buah, dupa, dan air suci dari 9 mata air. Mereka berdoa hingga suara mereka habis, hingga air mata bercampur keringat. Maka pada malam keempat, muncullah jawaban. Dari cahaya Gunung Agung, lahirlah makhluk penjaga. Wujudnya seperti singa, namun dengan janggut panjang, wajah bijaksana, dan sorot mata seperti pelindung sejati. Ia disebut Barong, perwujudan kekuatan putih yang menjaga keseimbangan dari dalam. Barong bukan untuk membunuh Rangda, tapi untuk menahan. Mereka ditakdirkan bertarung selama-lamanya, karena dalam kehidupan, terang dan gelap tidak bisa saling menghilangkan, hanya bisa menjaga agar tak melewati batas. Barong mulai muncul dalam ritual, dalam tarian, dan dalam upacara. Ketika seseorang kerasukan atau terancam energi buruk, masyarakat menari bersama Barong. Ia bukan sekadar kostum, tapi roh yang hidup di dalam gerakannya. Dan setiap kali Rangda muncul, Barong akan hadir, untuk mengingatkan manusia bahwa perjuangan menjaga kebaikan adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Resi Markandia menyaksikan semua itu dengan penuh haru. "Lihatlah," ucapnya pada murid-muridnya, "bahkan roh gelap pun bisa menjadi guru." Rangda menguji, Barong menjaga. Tapi yang menentukan adalah kita sendiri. Apakah kita ingin tinggal dalam doa, atau terjebak dalam amarah? Sejak saat itu, hubungan antara manusia dan alam di tanah Bali tidak pernah sama lagi. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena keduanya akhirnya saling memahami. Manusia tak lagi berjalan sebagai penguasa, tapi sebagai saudara dari pohon, batu, angin, dan air. Setiap suara burung dianggap pesan. Setiap retakan tanah menjadi peringatan.
Dan setiap hembusan angin membawa kenangan akan doa yang pernah diucapkan. Masyarakat desa mulai hidup mengikuti irama alam. Mereka menanam padi saat bulan tersenyum sabit, dan memanen saat matahari menari di langit musim kering. Ketika angin datang dari arah gunung, mereka tahu bahwa hujan akan tiba. Mereka menaruh sesajen di batu-batu tua, bukan karena takut, tapi karena cinta. Mereka bicara pada laut sebelum melaut, dan memohon izin pada sungai sebelum mandi. Segalanya menjadi dialog, bukan perintah. Roh-roh yang dulu murka mulai tersenyum dalam wujud binatang yang mendekat, suara-suara yang ramah, dan mimpi-mimpi yang menenangkan. Bali tumbuh bukan hanya secara fisik, tetapi secara jiwa. Ia menjadi rumah bagi mereka yang hatinya mencari cahaya. Dan dari sinilah muncul kepercayaan turun-temurun, bahwa Bali bukan sekadar pulau, tapi makhluk hidup. Ia lahir, ia tumbuh, ia bernafas. Dan siapapun yang tinggal di atasnya harus belajar menjadi bagian dari denyutnya. R.S.C. Markandia, yang telah menanam benih suci itu sejak awal, merasa pekerjaannya hampir selesai. Ia tidak meminta monumen, tidak ingin dikenang sebagai pahlawan. Ia hanya ingin Bali tetap menjadi Bali, tempat di mana manusia, alam, dan Tuhan tak pernah terputus. Maka suatu pagi, ia menghilang ke dalam kabut gunung, tanpa jejak. Tapi namanya tetap hidup, dalam setiap doa, dalam setiap lontar, dan dalam setiap hembusan angin pagi yang membelai dedaunan sawah. Seiring berlalunya waktu dan semakin tumbuhnya kehidupan di tanah Bali, masyarakat mulai merasakan bahwa hubungan mereka dengan alam dan dunia roh perlu dirawat, bukan sekadar dengan keyakinan dalam hati, tetapi dengan tindakan nyata yang berulang. Maka lahirlah sesuatu yang tidak mereka sadari akan menjadi ciri khas mereka di masa depan, upacara. Bukan hanya ritual biasa, melainkan cara mereka berbicara dengan alam, dengan leluhur, dan dengan Tuhan. Bukan untuk meminta semata, tetapi untuk menjaga hubungan yang telah dibangun dengan penuh cinta dan kehati-hatian. Setiap fase kehidupan, lahir, tumbuh, menikah, bahkan mati, menjadi momen untuk berterima kasih kepada semesta. Bayi yang baru lahir tidak langsung diinjakkan ke tanah. Ia dipeluk oleh keluarga, disambut oleh dupa dan air suci, karena tanah Bali bukan tempat biasa, ia adalah ibu yang harus dihormati. Anak kecil yang menginjak bumi untuk pertama kalinya diadakan upacara Nelu Bulanin, sebagai simbol bahwa manusia harus tahu cara berpijak sejak dini, bukan hanya dengan kaki, tapi dengan jiwa. Begitu pula ketika panen datang. Orang-orang berkumpul di sawah, bukan hanya untuk mengangkut hasil, tetapi untuk membuat persembahan kecil di setiap pematang. Di sana mereka menaruh bunga, kue beras, dan seikat padi muda yang dibungkus daun janur. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang turun-temurun dinyanyikan sejak zaman Markandia. Lagu yang tidak tercatat di naskah manapun, tapi dikenang oleh tanah dan langit. Lagu yang jika didengar burung, akan ikut berkicau. Jika terdengar air, akan bergemericik lebih indah. Tak lama, upacara mulai terbagi berdasarkan elemen, upacara gunung, laut, sungai, rumah, desa, bahkan untuk hewan peliharaan. Ada yang dilakukan setiap hari, seperti canang sari, sesajen kecil yang ditaruh di tangga rumah, di halaman, bahkan di bawah pohon. Ada juga yang dilakukan setiap 6 bulan, seperti galungan dan kuningan, saat diyakini roh leluhur turun melihat keturunan mereka. Dan saat roh itu pulang, masyarakat Bali akan melambaikan tangan sambil menaburkan bunga, mengucapkan, "Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa lagi." Bali berubah menjadi pulau yang terus berdoa, bukan karena ketakutan, tetapi karena cinta. Upacara menjadi cara mereka menyampaikan rindu kepada dewa, rasa syukur pada bumi, dan kasih pada leluhur. Semuanya dilakukan dengan tarian, suara gamelan, bunga, api, dan air. 5 unsur alam bersatu dalam satu panggung yang disebut pura, tempat suci yang tidak pernah benar-benar kosong, karena selalu ada jiwa yang hadir. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin syarat makna, muncul satu kebutuhan yang tidak bisa dihindari, bagaimana memastikan bahwa semua pelajaran yang telah dialami, semua kebijaksanaan yang telah turun dari langit, tidak hilang tertiup waktu? Maka para tetua desa duduk bersila di bel banjar, dan mulai menulis. Bukan di atas kertas biasa, tetapi di atas daun lontar. Dengan pisau kecil yang disebut pengerupak, mereka mengukir kata demi kata yang disebut wewacanan, warisan berupa ajaran, doa, cerita, dan aturan hidup. Tulisan itu bukan sekadar catatan, tetapi cermin dari jiwa zaman. Di sana tertulis kisah penciptaan, kisah Barong dan Rangda, kisah para raja yang akan datang, dan petunjuk bagaimana membangun rumah agar seimbang dengan arah angin. Lontar-lontar itu dijaga seperti tubuh sendiri. Jika jatuh, mereka dicium.
Jika terbakar, mereka ditangisi. Karena di setiap ukiran, tersimpan suara para leluhur yang berbicara dari masa lalu. Anak-anak Bali diajarkan sejak kecil untuk menghormati lontar. Mereka belajar duduk diam, menyimak wewacanan seperti menyimak suara angin di hutan. Tidak semua bisa membaca, tetapi semua bisa merasakan isi dari tulisan itu. Sebab lontar bukan hanya dibaca dengan mata, tapi dengan hati. Bahkan dalam tidur pun, kisah-kisah dari wewacanan masuk ke dalam mimpi, membentuk moral, membentuk rasa malu, membentuk kesadaran bahwa hidup bukan hanya milik sendiri. Dari lontar juga lahirlah tata ruang, sistem kasta, aturan adat, hingga filosofi arsitektur seperti Trimandala, pembagian ruang berdasarkan kesucian, utama, paling suci, madya, menengah, dan nista, paling luar. Rumah pun bukan hanya tempat tinggal, tapi miniatur semesta. Dan jika rumah dibangun selaras, maka jiwa penghuninya pun ikut tenang. Lontar-lontar ini disimpan di gedung-gedung suci, dan dibaca dalam upacara tertentu. Bahkan saat krisis datang, ketika panen gagal atau wabah menyebar, para pemimpin adat akan membuka kembali lontar, mencari petunjuk. Karena bagi mereka, solusi tidak selalu datang dari luar, tapi dari suara masa lalu yang belum selesai berbicara. Masyarakat Bali perlahan menyadari bahwa kematian bukanlah akhir. Dalam tiap tubuh yang ditinggalkan, ada jiwa yang kembali ke langit, ke tempat asalnya. Tapi bukan untuk menghilang. Jiwa-jiwa itu akan kembali, dalam bentuk yang tak terlihat namun sangat nyata, sebagai leluhur penjaga. Mereka percaya bahwa setiap orang yang hidup benar akan tetap tinggal di antara keluarganya, menjaga, menegur, dan membimbing. Maka lahirlah budaya pemujaan leluhur, bukan sebagai pemanggilan arwah, tapi sebagai penghormatan kepada mereka yang sudah menyatu dengan alam. Orang Bali membangun sanggah kemulan, tempat pemujaan kecil di rumah, untuk leluhur mereka sendiri. Setiap pagi, mereka menaruh sesajen, berbicara pada jiwa-jiwa itu. Bapak, jaga cucu-cucu kami. Nenek, ini teh hangat kesukaanmu. Tidak ada rasa takut, hanya cinta yang tak putus. Bahkan kematian menjadi hal yang indah. Upacara ngaben, yang membakar jenazah, adalah prosesi pelepasan jiwa ke cahaya tertinggi. Tangis boleh ada, tapi lebih banyak doa dan senyum. Karena bagi mereka, kematian adalah pulang. Leluhur pun ikut hadir dalam mimpi, dalam hembusan angin yang tiba-tiba, atau bau dupa yang muncul tanpa sebab. Kadang mereka memberi petunjuk, kadang hanya datang untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Para tetua desa menyimpan catatan silsilah, bukan untuk sombong, tapi agar nama-nama yang sudah tiada tetap diingat, tetap dipanggil dalam doa, tetap mendapat bunga. Dan Bali pun tumbuh sebagai pulau yang tidak pernah benar-benar sendiri. Di antara suara gamelan, tarian, dan doa, selalu ada jiwa-jiwa yang hadir bersama. Mereka tidak terlihat, tapi terasa. Mereka adalah akar dari pohon kehidupan yang terus menjulang ke langit, dan selama manusia Bali terus mengingat mereka, pulau ini akan terus hidup, bukan hanya sebagai tanah, tetapi sebagai ruang jiwa yang tak lekang oleh zaman. Waktu berlalu. Bali tumbuh bukan hanya dalam jumlah manusia, tapi dalam kedalaman makna hidup. Tapi seperti semua tanah suci yang ada di dunia, Bali pun menghadapi masa ujiannya. Hari itu datang tanpa tanda. Langit gelap, tapi bukan karena hujan. Burung-burung terbang menjauh dari lereng Gunung Agung. Anjing-anjing melolong sepanjang malam. Bahkan para penari barong yang biasa gagah di atas panggung, hari itu gemetar tanpa sebab. Pagi itu, bumi berguncang. Suara yang keluar dari dalam tanah bukan sekadar gemuruh, melainkan ratapan, dalam, panjang, memilukan. Gunung Agung, yang selama ini dia menjaga, meletus. Abu membumbung seperti kerudung langit, menyembunyikan matahari. Lava mengalir, membakar hutan, menyapu sawah, menghanyutkan rumah. Desa demi desa porak-poranda. Tangis dan jerit bercampur dalam gelap. Orang-orang berlarian, menggandeng anak, menggendong sesajen, menatap langit dengan mata penuh pertanyaan. Di tengah kekacauan itu, para tetua desa berlutut di jalan, membaca doa dari lontar-lontar tua. Ini bukan murka, kata salah satu dari mereka. Ini adalah air mata sang gunung. Ia menangis karena kita mulai lupa. Lupa menjaga keseimbangan. Lupa membersihkan pura. Lupa menghormati roh yang tak terlihat. Lupa pada janji lama antara manusia dan alam. Tapi seperti ibu yang menangis bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan, letusan itu bukan akhir. Saat debu mereda, saat tanah kembali tenang, masyarakat bangkit. Mereka membangun kembali desa dengan gotong royong.
Mereka memperbaiki pura, menanam pohon, dan bersembahyang lebih dalam dari sebelumnya. Anak-anak yang lahir setelah letusan diberi nama seperti Agung, Lestari, atau Sujati, sebagai lambang bahwa dari kehancuran pun bisa lahir kehidupan yang lebih baik. Gunung Agung tetap berdiri, meski sebagian tubuhnya tergerus waktu. Tapi setelah peristiwa itu, ia disebut bukan hanya sebagai penjaga, tapi pengingat. Dan setiap tahun, saat upacara khusus digelar di Pura Besakih, orang-orang akan menunduk lebih lama, berdoa lebih khusyuk, karena mereka tahu, alam tidak pernah marah tanpa alasan. Ia hanya berbicara dengan bahasa yang tak semua berani dengar. Sebelum segala sesajen, pura, gamelan, dan cerita itu tercipta, pulau ini belum bernama. Ia hanya disebut sebagai tanah baru, tanah titipan, atau oleh para roh disebut tanah cahaya. Tapi seiring waktu, manusia mulai membutuhkan satu nama. Sebuah kata yang bisa mereka ucapkan dengan rasa hormat, yang mengandung sejarah dan harapan. Maka para tetua duduk bersama di bawah pohon kepu besar, dan bertanya kepada langit. Malam itu, bintang membentuk formasi aneh di langit timur. Dari gugusan cahaya itu, mereka membaca satu suara, Bali. Kata itu bergema dalam hati, seolah sudah lama ada, hanya menunggu untuk diingat kembali. Seorang resi berkata bahwa Bali berasal dari kata wali atau wali, artinya persembahan, pemujaan, dan kedekatan pada yang ilahi. Tanah ini bukan sembarang tempat, ia adalah persembahan itu sendiri. Nama itu mulai diucapkan dalam setiap doa. Semoga Bali tetap suci. Semoga Bali diberkati. Anak-anak diajarkan menyebut tanah mereka dengan bangga. Bahkan roh-roh penjaga mulai memanggil pulau ini dengan nama itu dalam bisikan-bisikan malam. Ketika para penari menari, ketika para petani membajak sawah, ketika para pendeta mengucap mantra, semuanya bersumber dari satu tempat yang sama, Bali. Sejak nama itu resmi disebut, tanah ini berubah. Seolah setiap unsur di dalamnya mendapat energi baru. Bunga mekar lebih cepat. Air terasa lebih jernih. Bahkan angin pun meniupkan harum dupa meski tak ada yang membakar. Nama ini bukan sekadar identitas. Ia adalah doa yang menjadi tanah, cahaya yang menjadi bentuk. Dan Bali pun dikenang. Bukan hanya oleh mereka yang tinggal, tetapi oleh langit dan bumi. Ia menjadi pulau yang ditulis dalam takdir para dewa, pulau yang disebut dalam bisikan samudera, dan pulau yang tak akan pernah padam cahayanya selama manusia masih tahu cara bersyukur. Sejak nama Bali disematkan, udara di atas tanah itu tak pernah benar-benar kosong. Ia dipenuhi dengan doa-doa yang tidak lagi harus diucapkan keras-keras. Doa yang muncul dari langkah kaki menuju sawah. Doa yang mengalir dari tangan yang menanam canang sari. Doa yang tinggal di mata ibu yang menatap anaknya bersembahyang pagi. Semuanya menyatu dengan udara, tak terlihat, tapi terasa oleh siapapun yang membuka hati. Para pendatang yang datang pertama kali sering berkata bahwa Bali terasa berbeda. Mereka tidak tahu kenapa. Mereka hanya tahu bahwa napas lebih tenang di sini. Bahwa suara gamelan yang mengalun dari kejauhan bisa membuat dada menjadi hangat, seolah dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. Itu karena doa-doa di Bali bukan hanya diucap, tapi dihirup. Masuk ke dalam paru-paru, menyatu dengan darah, dan mengalir bersama denyut nadi. Dan karena itu pula, orang Bali selalu berkata bahwa hidup adalah upacara panjang. Bukan hanya yang dilakukan di pura atau saat galungan. Tapi setiap tarikan napas, setiap senyum kepada tetangga, setiap kecupan di kening anak, adalah bagian dari ritual suci untuk menjaga keselarasan. Bahkan kemarahan pun, jika disadari, adalah bagian dari keseimbangan. Maka mereka belajar memaafkan lebih cepat, menyapa lebih hangat, dan memberi tanpa menunggu diminta. Bali menjadi ruang spiritual terbuka, bukan hanya bagi mereka yang lahir di sana, tapi siapa saja yang datang dengan niat baik. Banyak yang tidak percaya hingga mereka benar-benar menginjakan kaki di tanah ini. Dan saat itu, mereka paham, Bali bukan tempat wisata. Bali adalah jiwa yang sedang berdoa dalam bentuk pulau. Gunung Agung terus mengamati dari kejauhan. Laut tetap menyanyi. Angin tetap membawa kabar. Dan setiap hari, selama manusia masih menaruh bunga dan menundukkan kepala, pulau ini akan terus berdenyut. Karena selama doa masih ada, Bali akan tetap hidup. Tidak hanya sebagai tempat, tapi sebagai keajaiban yang bernafas. Ketika dunia berubah, ketika kerajaan-kerajaan besar tumbuh dan runtuh, ketika manusia di tempat lain sibuk menaklukkan dan ditaklukkan, Bali tetap berdiri seperti pelita kecil yang menyala dalam angin. Banyak yang bertanya, apa rahasianya?
Bagaimana bisa sebuah pulau kecil bertahan, tidak tenggelam dalam arus besar perubahan dunia? Jawabannya tidak pernah ditulis di prasasti atau buku sejarah, melainkan di dalam kesadaran spiritual masyarakatnya. Rahasianya adalah, para dewa tidak pernah pergi. Bagi orang Bali, dewa bukan hanya sosok tinggi yang tinggal di langit. Mereka adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka ada di dapur, di sawah, di pohon randu yang tua, bahkan di debu yang menempel di kaki. Itulah sebabnya orang Bali tidak pernah berjalan terburu-buru. Setiap langkah mereka adalah penghormatan. Setiap pintu rumah dipasangi pelinggih kecil agar roh suci bisa ikut masuk. Setiap air minum yang disediakan di meja sering diberi bunga, agar jika dewa singgah, ia merasa diterima. Ada keyakinan bahwa Dewa Wisnu menyatu dalam air yang mengalir di Sungai Ayung. Bahwa Dewa Brahma menjaga api dapur. Bahwa Dewa Siwa berdiri di puncak Gunung Agung, menyerap semua keluh kesah yang tak bisa diucapkan manusia. Para pendeta tidak menyampaikan ajaran dengan ancaman dosa, tapi dengan cerita. Mereka tidak menakut-nakuti, melainkan mengingatkan, kalau kamu tidak menyapu halaman, bukan cuma kotor, tapi dewa bisa enggan lewat. Dan anak-anak pun belajar merawat bukan karena takut, tapi karena cinta. Di Bali, dewa bisa menjadi seekor burung yang hinggap di jendela saat fajar. Bisa menjadi bau bunga melati yang muncul tiba-tiba. Bisa menjadi orang asing yang meminta segelas air, lalu pergi tanpa jejak. Dan karena itu, siapapun bisa menjadi alat kedatangannya. Maka orang Bali belajar menghormati semua makhluk, karena tidak tahu siapa yang sedang meminjam tubuhnya saat itu. Dan ketika malam tiba, dan suara jangkrik mulai berganti dengan gamelan dari kejauhan, langit Bali seperti mengirimkan sinyal bahwa dewa-dewa masih di sini. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya diam, menunggu manusia ingat untuk menyapa. Dan selama bunga terus ditaruh, dupa terus dinyalakan, dan doa terus diucap, pulau ini akan terus menjadi rumah bersama bagi yang kasat mata maupun yang tak terlihat. Berabad-abad kemudian, saat kapal-kapal mulai datang dari seberang samudera, membawa orang-orang dari belahan dunia lain, Bali tidak menolak. Tanah ini tahu siapa yang datang untuk mengambil, dan siapa yang datang untuk menyembah. Kepada yang pertama, ia akan membuat mereka tersesat, kehilangan arah, bahkan tersandung oleh kekuatan tak kasat mata. Tapi kepada yang kedua, Bali akan membuka pelukan selebar langit. Mulailah datang orang-orang dari tempat-tempat yang jauh. Mereka datang bukan karena peta, tetapi karena panggilan jiwa. Mereka tidak tahu kenapa mereka harus ke Bali. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu di dalam dada yang membuat mereka ingin ke sini. Dan ketika mereka sampai, mereka menangis, tanpa sebab, tanpa rasa malu. Karena jiwa mereka merasa telah pulang ke tempat yang seharusnya. Beberapa di antara mereka datang dengan luka, dengan trauma, dengan kehilangan. Bali tidak menghakimi. Ia hanya memeluk mereka dengan suara lautnya, dengan cahaya matahari di ubun-ubun, dengan bau dupa dari rumah penduduk. Banyak dari mereka tinggal lebih lama dari rencana awal. Beberapa membangun rumah. Beberapa menulis puisi. Beberapa hanya duduk di pura dan menatap langit. Tapi semuanya sama, mereka semua disembuhkan. Bukan oleh obat, tapi oleh ketenangan yang tidak bisa dibeli. Orang Bali menerima mereka dengan senyum. Bukan karena uang, tapi karena tahu, orang-orang ini dipanggil oleh tanah yang sama. Diberi tempat di Banjar, diajari cara membuat canang, diajak ke upacara galungan. Dan ketika para pendatang mulai berdoa dengan tulus, masyarakat lokal menangis dalam diam. Karena mereka tahu, Bali tidak hanya untuk mereka, tapi untuk siapapun yang bisa mencintai tanah ini dengan hati. Dan begitulah Bali dikenal bukan hanya sebagai destinasi, tapi sebagai panggilan batin. Sebuah titik di peta yang tertulis bukan dengan tinta, tetapi dengan takdir. Tempat di mana jiwa-jiwa yang lelah bisa berhenti sejenak, menyembuhkan diri, dan jika beruntung, kembali mengenal Tuhan dengan cara yang lembut. Di masa kini, tantangan bagi Bali bukan lagi dari makhluk laut seperti Banasura, atau dari godaan roh seperti Rangda. Tantangannya datang dari sesuatu yang lebih halus, tapi lebih berbahaya, keserakahan manusia sendiri. Rumah-rumah mulai menjulang tanpa memperhatikan arah suci. Sungai-sungai mulai tercemar oleh limbah yang tidak dimintai izin. Bahkan suara gamelan kadang kalah oleh dentuman musik pesta yang tidak menghargai waktu suci. Tapi Bali belum menyerah. Ia tidak murka, tapi mengirimkan tanda-tanda. Ada hujan yang datang terlalu lama. Ada angin yang berembus tak tentu. Ada ketidaknyamanan yang tumbuh di hati orang-orang yang dulu damai. Dan bagi mereka yang peka, mereka tahu, Bali sedang berbicara.
Jangan lupa, aku adalah tanah titipan. Aku bukan milikmu, tapi bagian darimu. Dan kini, pelindung Bali bukan lagi hanya dewa atau roh. Pelindungnya adalah manusia yang sadar. Mereka yang terus menjaga pura, yang membersihkan sungai, yang mengajari anak-anak untuk menaruh bunga sebelum bermain. Mereka yang menulis puisi, membuat film, menyanyi, menari, semua demi satu hal, mengingatkan bahwa Bali bukan panggung untuk ego, tapi altar untuk jiwa. Anak-anak muda yang kembali mempelajari lontar, perempuan-perempuan yang membuat canang dari dedaunan yang mereka petik sendiri, petani yang tetap menggunakan subak saat banyak tergoda mesin, mereka adalah penjaga zaman baru. Mungkin mereka tidak memakai trisula seperti Pasupati, atau jubah seperti Markandia. Tapi setiap perbuatannya adalah mantra baru. Setiap keteguhannya adalah dinding pura tak terlihat. Karena kini, Bali tidak hanya dijaga oleh langit. Ia dijaga oleh mereka yang tahu bahwa tanah ini akan tetap hidup selama jiwa manusia masih percaya pada keseimbangan dan cinta. Dan mungkin itu adalah bentuk tertinggi dari pelindung, bukan sosok luar, tapi kesadaran di dalam diri kita sendiri. Tahun-tahun berjalan, dan dunia luar semakin masuk ke Bali, membawa perubahan yang cepat dan tak selalu bisa dikendalikan. Hotel-hotel tumbuh seperti jamur setelah hujan. Pantai-pantai yang dulu sunyi kini bising oleh riuh manusia yang datang bukan untuk menyapa laut, tapi menguasainya. Sungai-sungai mulai kehilangan kejernihan, dan udara tak lagi senyap saat pagi. Bahkan para penari muda lebih sering menghafal gerak dari video digital daripada dari suara gamelan yang hidup di desa. Dan di saat itu, Bali mulai mengirimkan pesan lewat cara lamanya, lewat alam. Suatu sore, angin berhembus aneh. Tidak dingin, tidak hangat, tapi menekan. Langit mendung tanpa hujan. Anjing-anjing desa melolong tanpa sebab. Para tetua duduk di bel dan menatap langit dengan gelisah. Tanah ini sedang bicara, bisik mereka. Kita harus dengarkan. Lalu malamnya, gempa datang. Bukan besar, bukan menghancurkan bangunan, tapi cukup untuk menggoyahkan kesadaran. Setelah itu, hujan turun deras, membawa lumpur dari gunung. Sawah tertutup. Pura yang selama ini dibiarkan kosong tertimbun tanah. Masyarakat panik. Tapi para tetua tidak buru-buru menyalahkan langit. Mereka berkata, Bali tidak marah. Ia hanya mengingatkan. Kau tak bisa tinggal di sini tanpa menyucikan niatmu. Maka digelarlah upacara besar. Semua desa bergabung. Tidak ada musik modern, tidak ada pesta. Hanya doa, bunga, dan air suci. Para pemuda yang dulu enggan ke pura kini menunduk dengan diam. Para anak kecil diberi lontar kecil, disuruh membacanya dengan suara pelan sambil memandangi gunung agung yang tetap bisu. Dan ketika upacara selesai, pagi datang dengan cahaya yang lebih jernih dari biasanya. Burung-burung kembali bersiul. Hujan reda. Sungai kembali mengalir, seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi di hati semua orang, sesuatu telah berubah. Mereka mengerti bahwa Bali tidak akan pernah benar-benar marah, tapi ia punya cara sendiri untuk mengingatkan, lewat pohon yang tumbang, lewat angin yang tidak biasa, lewat sakit yang datang tanpa sebab. Karena alam Bali bukan benda mati. Ia guru, ia ibu, ia pelindung dan pengingat. Dan selama manusia masih bisa membaca tanda-tanda itu dengan hati, maka bencana pun bukan kutukan, melainkan pesan dari cinta yang dalam. Di salah satu desa tua, tersembunyi antara sawah dan hutan, ada sebuah batu besar yang disebut Batu Taksu. Batu itu bukan pura, bukan juga tempat keramat bagi umum, tapi dipercaya sebagai tempat di mana perjanjian abadi antara manusia dan tanah Bali diikrarkan secara spiritual. Konon, batu itu muncul sehari setelah heresi Markandia menghilang ke kabut gunung. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Tapi ia tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dibelah, dan tidak pernah tertutup lumut meski hujan turun selama berminggu-minggu. Setiap pemimpin desa baru diwajibkan duduk di depan batu itu pada malam purnama, sendiri, tanpa suara, hanya dengan dupa dan bunga. Di sana mereka tidak bersumpah, tetapi merenung. Dan setiap kali, mereka akan mendengar sesuatu. Bukan dalam bahasa manusia, tapi dalam rasa yang muncul dari kedalaman hati. Jangan ubah tanah ini jadi milik. Jadikanlah dirimu bagian dari tanah ini. Pesan itu turun terus, dari generasi ke generasi. Tidak tertulis, tapi hidup. Mereka yang melanggar pesan itu biasanya menerima akibatnya secara halus. Usaha yang tak maju meski modal besar. Bangunan megah yang anehnya selalu bocor. Keluarga yang tidak harmonis meski punya segalanya. Tapi sebaliknya, mereka yang menjaga tanah dengan sepenuh hati, meski sederhana,
akan selalu punya kedamaian. Padi mereka tak pernah gagal. Anak-anak mereka jarang sakit. Dan tamu yang datang ke rumah mereka akan merasa tenang tanpa tahu kenapa. Perjanjian itu tidak pernah dibacakan dalam upacara besar. Tapi ia hidup dalam tindakan kecil. Seorang ibu yang menabur beras di tanah sebelum menyapu. Seorang pemuda yang berhenti berbicara saat melewati pohon besar. Seorang anak yang tidak memetik bunga di pura. Semua itu adalah wujud nyata dari ikrar lama antara manusia dan pulau ini. Dan selagi perjanjian itu dijaga, selagi batu taksu tetap berdiri, maka Bali tidak akan kehilangan jiwanya. Ia bisa berubah bentuk, bisa dihampiri teknologi dan dunia luar. Tapi selama hati manusianya tetap terikat pada janji awal, pulau ini akan terus bercahaya. Karena tidak semua tanah punya takdir seperti Bali, dilahirkan dari gunung suci, dijaga oleh roh, dan diikat oleh cinta manusia. Kini, jika seseorang berdiri di tepi sawah Ubud saat fajar, atau menyusuri pantai Amet saat matahari tenggelam, atau sekadar duduk diam di teras pura yang dikelilingi kabut, ia akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan hanya keindahan, bukan hanya tenang, tapi seperti pelukan tak terlihat yang datang dari langit dan bumi sekaligus. Sebuah getaran yang membuat dada hangat dan mata berkaca-kaca. Itu adalah doa, doa yang bukan hanya dipanjatkan oleh manusia, tapi yang telah menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Bali adalah satu-satunya tempat di dunia di mana doa bukan sekadar suara, tapi bentuk fisik. Ia ada dalam aroma dupa, dalam bunga Kamboja yang jatuh di jalan, dalam suara air yang mengalir melewati batu suci. Doa itu hidup, bernafas, dan mengisi setiap ruang. Ia ada dalam warna-warni kain yang membungkus patung, dalam nyala api kecil yang ditiup angin, dalam sisa abu dupa yang menempel di dahi anak kecil. Doa di Bali tidak menunggu tempat suci, karena seluruh tanah ini adalah pura besar yang tanpa dinding. Dan mungkin itu sebabnya, siapapun yang datang dengan hati terbuka, akan merasa bahwa mereka sedang didengarkan, bahkan sebelum berbicara. Karena Bali adalah pulau yang diciptakan bukan hanya untuk dihuni, tapi untuk menyembuhkan, mengajarkan, dan mengingatkan. Ia adalah tanah yang mengerti luka tanpa harus dijelaskan. Tanah yang memaafkan sebelum dimaafkan. Tanah yang akan terus hidup, selama manusia masih percaya pada keajaiban yang lembut. Maka jika kau datang ke Bali, jangan hanya mencari keindahan. Carilah pesan. Dengarkan angin, tatap kabut pagi, dan lihat ke dalam hatimu sendiri. Mungkin di sana, kau akan temukan bahwa Bali sebenarnya tidak pernah jauh. Ia selalu ada, di dalam jiwa siapapun yang masih tahu cara bersyukur, dan berani hidup dalam doa yang berjalan di atas tanah. Tak terhitung sudah berapa banyak jiwa yang datang dan pergi di pulau ini. Ada yang datang sebagai turis, pulang sebagai peziarah. Ada yang datang untuk bersembunyi, tapi justru menemukan dirinya sendiri. Ada pula yang tak pernah kembali ke tempat asalnya, karena tahu bahwa satu-satunya rumah sejati adalah tempat di mana jiwa merasa dikenali, tanpa harus menjelaskan siapa dirinya. Bali, dalam keheningan dan kesederhanaannya, mengundang setiap manusia untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari? Di antara kabut pagi dan wangi dupa yang setia muncul meski tak terlihat siapa yang menyalakannya, muncul kesadaran bahwa perjalanan sejati bukanlah keluar, tetapi ke dalam. Dan Bali tidak menawarkan keajaiban dengan kemegahan, tapi dengan kerendahan hati. Ia tidak membentak dengan kemewahan, tapi berbisik melalui detail terkecil, kembang sepatu di pinggir jalan, petani yang tersenyum tanpa gigi, anak-anak yang tertawa sambil menari tarian suci. Di sanalah letak keajaibannya, bahwa keagungan tak selalu hadir dalam gemuruh, tetapi dalam keheningan yang penuh makna. Ketika seseorang duduk di tepi tebing, menatap ombak pecatu menghantam karang, lalu tanpa sadar menangis, itu bukan kelemahan, itu adalah jiwa yang pulang. Ketika seseorang merasa lebih ringan saat menjejakkan kaki tanpa alas di halaman pura, itu bukan sekadar kesopanan budaya, tapi pengakuan spiritual bahwa kita ini kecil, dan Bali sedang memeluk kita dalam keagungan tak terlihat. Dan bagi orang Bali sendiri, tanah ini bukan hanya tempat lahir dan mati, tapi tempat untuk menjadi. Menjadi bagian dari alur semesta. Menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menjadi manusia yang tidak hanya tahu cara hidup, tapi juga tahu cara menghormati kehidupan itu sendiri. Bali memiliki waktu sendiri. Ia tidak mengikuti jam digital yang berbunyi setiap 1 jam. Ia mengikuti detak hati bumi dan irama jiwa manusia. Di sini, waktu tidak dihitung dengan menit atau detik, tapi dengan rasa. Matahari terbit bukan sekadar pukul 6, tapi saat ayam pertama berkokok. Waktu makan siang bukan pukul 12, tapi ketika perut dan hati merasa cukup bekerja. Bahkan waktu untuk mencintai, merindu,
atau mengikhlaskan tidak datang dari kalender, tapi dari angin yang tiba-tiba membawa harum bunga. Di desa-desa, waktu ditandai dengan suara gamelan. Anak-anak tidak tahu kapan mereka belajar dan bermain. Mereka hanya tahu hari baik, saat orang-orang memakai pakaian adat, membawa sesajen, dan tersenyum sepanjang jalan. Bahkan kematian pun bukan datang sebagai tanggal kematian, melainkan sebagai saat jiwa telah menyelesaikan pelajarannya di dunia ini. Di upacara ngaben, waktu menjadi cair. Tangis dan tawa hadir bersamaan. Karena di Bali, waktu bukan pengukur, tapi pengantar. Ia mengantarkan kita pada pemahaman bahwa hidup tidak harus tergesa, cukup bermakna. Itulah mengapa banyak orang yang datang ke Bali merasa lebih tenang. Karena tanpa disadari, mereka mulai melepaskan kendali atas waktu. Mereka belajar duduk lebih lama tanpa gelisah. Tidur lebih dalam tanpa takut ketinggalan. Berjalan lebih pelan tanpa rasa bersalah. Dan dalam keheningan itulah, mereka menemukan sesuatu yang selama ini dicari, keterhubungan dengan hidup itu sendiri. Seiring dengan datangnya zaman, ancaman bagi Bali tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Bukan lagi pasukan, bukan lagi penjajah, tetapi ketidaksadaran kolektif. Ketika tradisi dilihat sebagai beban. Ketika alam diperlakukan sebagai properti, bukan sahabat. Ketika suara doa lebih pelan dari suara ponsel. Maka para penjaga jiwa Bali pun bangkit, bukan dengan senjata, tapi dengan ingatan. Para seniman yang tetap menari meski panggungnya kecil. Petani yang tetap menanam dengan kalender matahari. Penabuh gamelan yang mengajari anak-anak desa agar suara nenek moyang tidak tenggelam. Mereka bukan hanya menjaga Bali. Mereka sedang menjaga cermin jiwa dunia. Sebab Bali adalah refleksi dari kemungkinan manusia, bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan roh, dengan alam, dan dengan satu sama lain, tanpa saling menyakiti. Bahwa teknologi dan tradisi bisa saling sapa. Bahwa kita bisa modern, tanpa melupakan siapa kita sebenarnya. Jika Bali padam, maka dunia kehilangan salah satu titik cahaya spiritualnya. Tapi selama masih ada satu orang yang meletakkan bunga dengan cinta, satu anak yang menari dengan jiwa, satu ibu yang menabur beras dengan doa, maka Bali akan tetap hidup, bukan hanya di peta, tapi di hati siapapun yang percaya bahwa dunia masih bisa diselamatkan dengan kelembutan. Dan begitulah kisah ini berakhir, atau lebih tepatnya, berlanjut. Karena Bali bukan cerita yang selesai di halaman terakhir. Ia adalah legenda hidup yang terus menulis dirinya sendiri, lewat napas orang-orang yang tinggal dan datang ke sini. Setiap anak yang lahir di tanah ini membawa bait baru. Setiap daun yang gugur menyelesaikan satu kalimat. Setiap ombak yang menyentuh pasir menutup satu paragraf. Legenda ini tidak butuh penulis. Karena yang menulis adalah alam, manusia, dan para roh, bersama-sama. Ia tidak butuh pembaca. Karena yang membaca adalah hati yang terbuka. Dan ia tidak butuh penutup. Karena selama masih ada mata yang menatap kabut Gunung Agung dengan kagum, selama masih ada tangan yang menaruh bunga di atas tanah dengan rasa hormat, selama masih ada jiwa yang berani diam di tengah hiruk-pikuk dunia, maka legenda ini akan terus tumbuh. Dan mungkin, saat kau duduk sendiri suatu pagi di teras rumah, mendengar suara angin melewati dedaunan Kamboja yang jatuh, kau akan sadar bahwa kau pun adalah bagian dari cerita ini. Bahwa tanah ini, pulau ini, tidak hanya minta dijaga, ia mengajakmu menjadi penjaga. Karena Bali bukan sekadar pulau. Bali adalah doa yang sedang dituliskan oleh semesta, melalui cinta yang tak pernah usang. Dan selama doa itu masih hidup, Bali akan tetap abadi. Terima kasih sudah mendengar cerita Ocha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.